Halo, selamat datang kembali dengan saya Putra Wijaya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film yang berjudul Spirit Homecoming. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini dan dijamin bikin kalian merinding sekaligus sedih. Apalagi didukung dengan artis ciamik, Kang Hana, yang juga pernah berperan dalam drama startup. Secara singkat, film ini bercerita tentang kehidupan para gadis muda yang dipaksa memuaskan para tentara Jepang. Kira-kira gimana ya nasib mereka selanjutnya? Tapi seperti biasa bagi kalian yang baru saja nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terlihatnya seorang gadis yang bernama Jungmin. Saat bermain mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka. Tapi karena masih polos mereka nggak merasa curiga sama sekali. Setelah bermain, Jungmin menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pun pulang bersama dengan hati gembira. Pada malam hari orang tua Jungmin sedang berbincang tentang kekhawatiran mereka terhadap tentara Jepang yang baru saja tiba di desa mereka. Esoknya ketika Jungmin baru saja pulang usai bermain, ia melihat para tentara Jepang sudah berdiri di depan rumahnya. Ternyata mereka mencari Jungmin dan berniat membawanya pergi secara paksa. Merasa tak punya pilihan, ibunya Jungmin pun langsung memberikan uang dan jimat keselamatan untuk Jungmin sebelum para tentara mengambil putrinya itu. Di dalam kereta, sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Dia juga berkenalan dengan seorang gadis bernama Yonghae. Ternyata usia keduanya hanya berbeda setahun. Jungmin berumur 14 tahun sedangkan Jungmin berumur 15 tahun. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di Cina. Di sana mereka disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas di negara itu. Lalu mereka naik ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Rupanya rata-rata dari mereka berumur 15 hingga 16 tahun. Karena Yonghae masih berumur 14 tahun ia pun dibawa ke suatu tempat tertutup. Di sana serabi lempit Yonghae diperiksa, untuk memastikan kalau ia nggak punya penyakit apapun. Lalu ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Nggak lama kemudian seorang tentara masuk dan memaksa Jungmin untuk bercocok tanam dengannya. Jungmin mencoba memberontak, tapi pria itu nggak segan-segan memukulnya. Selanjutnya gadis-gadis yang lain pun ikut dipaksa para tentara untuk bercocok tanam juga. Keesoknya ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang beberapa tentara dari Korea Selatan yang langsung menembaki mereka. Tapi sayangnya, orang-orang Korea itu kewalahan menghadapi tentara Jepang, mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu Jungmin terlihat berbaring di sebuah ranjang. Kemudian seorang tentara Jepang yang terlihat cupu masuk ke dalam kamar. Akan tetapi berbeda dari tentara lain. Tentara itu memilih nggak menggenjot Jungmin. Sebaliknya ia menyuruh Jungmin beristirahat. Ia juga berkata kalau Jungmin mirip dengan adiknya. Saat jam istirahat para gadis terlihat berkumpul di sebuah ladang luas. Karena telah mengalami banyak tekanan, salah satu gadis terlihat mengalami gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat nggak berdaya apalagi badan mereka sudah dipenuhi luka. Hari demi hari akan tetapi mereka diperlakukan sama. Tentara Jepang itu pun masih belum berubah. Setiap hari mereka selalu rajin mencicipi serabi lempit para gadis. Bukan hanya disuruh bercocok tanam. Para gadis itu juga dipaksa melakukan pekerjaan Saat sedang bekerja Jungmin menghampiri Yonghae. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Ketika mereka akan kembali ke dalam, Jungmin tiba-tiba merasa sakit di bagian serabi lempitnya. Akhirnya ia diperbolehkan beristirahat sejenak di kamar. Saat terbangun Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai putih. Wajah mayat itu dipenuhi luka. Jungmin pun langsung menangis karenanya. Lalu Jungmin bertemu dengan Tanaka.
Lelaki itu memberi map kecil pada Jungmin untuk memudahkannya keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin beserta dua gadis lainnya pun berkumpul. Mereka berusaha keluar secara diam-diam dari sana. Tak lama setelahnya, para tentara menyadari kalau ada beberapa gadis yang hilang. Mereka pun menyalakan alarm dan segera mencari gadis-gadis itu. Saat Jungmin dan kawan-kawannya telah sampai di hutan, mereka pun menyadari kalau salah satu teman mereka telah tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang. Akan tetapi, dia tertangkap dan kini disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan pada temannya, Jungmin pun memutuskan untuk kembali, sedangkan teman mereka yang satunya memilih untuk tetap kabur. Sementara itu para gadis yang masih ada di kamar langsung dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanyain satu persatu, siapa yang menjadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang mengaku. Sebagai hukuman mereka pun diminta untuk melepas baju dan disiksa semalaman. Sedangkan si gadis yang ketahuan kabur dikurung dan nggak diberi minum sama sekali. Esoknya beberapa gadis yang sakit-sakitan, dan sudah nggak bisa melayani tentara Jepang dibawa naik ke dalam mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi mereka justru ditembak oleh tentara Jepang. Setelah itu mayat mereka pun dibakar. 2 tahun berlalu pada tahun 1945 pemerintah Jepang mengalami masalah baru, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat. Alhasil para pasukan yang berada di luar Jepang pun harus kembali ke negara asal mereka. Untuk menghilangkan saksi para gadis pun dibawa dengan mobil ke sebuah tanah lapang. Sama seperti sebelumnya di sana mereka disambut oleh para tentara Jepang yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Yonghye yang ketakutan, Jungmin pun memberinya jimat yang didapatnya dari ibunya dulu. Tepat ketika mereka akan dieksekusi muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Sayangnya beberapa gadis tidak berhasil selamat. Sementara itu Jungmin dan Donghye langsung berusaha melarikan diri. Ketika tengah beristirahat di hamparan ilalang, tiba-tiba seorang tentara Jepang muncul dan mencoba menghabisi mereka. Tapi untungnya, tentara Jepang itu langsung ditembak oleh tentara Korea. Jungmin dan Yonghye pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi ketika Jung menoleh, rupanya tentara Jepang itu masih hidup dan bersiap menodongkan pistolnya ke arah Yonghye. Jungmin pun langsung melindungi dengan badannya, alhasil ia pun tertembak dan meninggal seketika. Setelah itu berpindah ke tahun 1991, di mana terdapat seorang gadis bernama Eng Kyung. Gadis itu dibawa oleh sang ibu menemui seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya ia merupakan korban penjahat serabi lempit yang kabur dari penjara. Sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak saat itu ia mengalami trauma berat dan gak mau berbicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan, ia pun mulai bisa berbicara lagi. Karena itulah ia pun memutuskan untuk menjadi murid tabib. Suatu hari ketika Eng Kyung akan mengobati, ia melihat jimat milik wanita tua pemilik toko yang ternyata adalah Jonghae, dan tiba-tiba saja Eng Kyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat terbangun, Eng Kyung membantu Jonghae untuk melepaskan rasa bersalahnya pada Jungmin, yang telah ia tinggalkan seorang diri. Saat ritual berlangsung, Eng Kyung melihat Jungmin di hadapannya. Karena gak tahan lagi, Yonghye pun pingsan. Lalu Eng Kyung kembali melakukan ritual untuk membantu roh Jungmin dan yang lain, agar bisa berpulang dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Jungmin pulang membawa jimatnya. Di sana orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali dan film pun berakhir. Oke, sampai sini dulu pembahasannya, semoga terhibur dan sampai bertemu di video selanjutnya.